Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, para jemaah Majelis Taklim Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada bab yang berikutnya, bab kedua dari kitab Riyadhus Shalihin, itu babut taubah, bab tentang taubat. Inilah pembahasan yang sangat penting bagi kita semua karena setiap kita tidak luput dari dosa dan setiap kita wajib untuk bertobat, dan ini adalah ibadah yang kita lakoni dan kita tekuni sepanjang hayat kita. Ya, sepanjang hayat kita, karena tidak seorang pun dari kita yang luput dari dosa, dan dosa berulang-ulang kita lakukan. Taubat. Kita bacakan perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, qala al-ulama, berkata para ulama, kata Imam Nawawi rahimahullah, at-taubatu wajibatun min kulli dzamb. Taubat itu wajib bagi setiap dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adami falaha thalathatu syurut. Jika maksiat yang dilakukan hanyalah berkaitan antara sang hamba dengan Allah, tidak berkaitan dengan hak manusia yang lain, maka taubat memiliki 3 syarat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, an yuqli'a anil ma'siyah, dia berhenti dari maksiat tersebut. Yang kedua, watsani an yandama ala fi'liha, dia menyesal atas perbuatannya melakukan maksiat tersebut. Watsalits, yang ketiga, an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan, dia bertekad untuk tidak kembali kepadanya selama-lamanya. Fa in faqada ahad ats-tsalatsah atau fa in fuqida ahadu tsalatsati lam tasih taubatuhu. Jika salah satu dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak diterima atau tidak sah taubatnya. Kemudian kata Nawawi rahimahullah taala, wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fa syurutuha arba'atun hadhihi tsalatsah. Kalau ternyata maksiatnya berkaitan dengan hak manusia yang lain, maka syaratnya menjadi 4. 3 yang pertama tadi kita sebutkan. Yang keempat, wa an yabra'a min haqqi sahibiha, dia berlepas diri atau membersihkan dirinya dari hak saudaranya tersebut. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi, kalau ternyata dia dosanya berkaitan dengan hak harta saudaranya, maka hendaknya dia kembalikan. Dia kembalikan kalau dosa tersebut berkaitan dengan hak harta atau yang semisal, dia kembalikan kepada saudaranya. Wa in kanat hadda qadhfin wa nahwihi makkanahu minhu aw talaba afwahu, kalau ternyata dosa yang dilakukan adalah mewajibkan hadda qadhfin, yaitu dia tuduh yang tidak benar, atau yang semisalnya menuduh saudaranya, misalnya menjatuhkan harga dirinya dengan tuduhan berzina atau yang lainnya, maka dia siap untuk dihukum had, ya, dengan dicambuk, atau dia minta dimaafkan oleh orang tersebut. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha, kalau ternyata dia berbuat ghibah kepada saudaranya, maka dia minta dihalalkan kepada saudaranya agar ghibah yang dia lakukan dihalalkan oleh saudaranya. Wa yajibu an yatuba min jami'i dzunub, dan wajib bagi seorang untuk taubat dari segala dosa. Fa in taba min ba'dhiha sahhat taubatuhu, kata Nawawi rahimahullah taala, kalau dia bertobat dari sebagian dosa sementara yang lainnya belum, maka tetap sah taubatnya. Inda ahlil haqqi min dzalika dzamb, maka menurut pendapat yang benar, menurut ahlil haq, dia taubatnya diterima dari dosa tersebut. Wa baqi alaihi al-baqi, adapun dosa-dosa yang dia belum bertobat, wajib untuk dia bertobat juga. Wa qad tadhaharat dalailul kitabi wa sunnati wa ijma'il ummah ala wujubit taubah, sungguh telah terlalu banyak dalil-dalil dari kitab dan sunnah dan ijma' para umat tentang wajibnya taubat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Hendaknya kalian bertobat kepada Allah seluruhnya, wahai kaum mukminun, semoga kalian beruntung. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Hendaknya kalian istighfar kepada Rabb kalian, lalu kalian bertobat kepadanya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya.
inilah muqaddimah yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Riyadhus Shalihin sebelum beliau menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah taubat. Akan kita bahas masalah taubat beberapa hal ya. Taubat secara bahasa artinya adalah taba ya. Bahasa dari taba yaitu raja'a. Itu sebenarnya kembali. Kembali. Adapun secara istilah adalah kembali kepada Allah dengan meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa-dosa ya. Dan Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan syarat taubat ya. Syarat-syarat taubat. Pertama jika taubat ya hanya berkaitan dengan hak Allah. Jika taubat hanya berkaitan dengan hak Allah, maka ada 3 syaratnya. Tadi sudah disebutkan. Yang pertama adalah al-iqla' anidz dzam, yaitu meninggalkan dosa tersebut. Dosa tersebut. Kemudian yang kedua an-nadam, menyesal. Dalam hadis kata Rasulullah SAW bersabda, an-nadamu taubah. Menyesal adalah taubat. Adalah taubat. Kemudian yang ketiga adalah al-azm ala adamil audah abadan. Bertekad untuk tidak kembali selama-lamanya. Kembali lagi selama-lamanya. Ini jika taubat hanya berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Jika berkaitan dengan hak hamba, maka ada syarat keempat. Ini syarat pertama, syarat kedua, syarat ketiga, ada syarat keempat, yaitu membersihkan diri dari hak tersebut. Membersihkan diri dari hak orang lain tersebut. Maka Imam Nawawi menyebutkan contohnya jika berkaitan dengan harta, jika hak harta, maka dikembalikan. Jika berkaitan dengan harga diri, jika sampai pada derajat al-qadhf itu menuduh berzina, yaitu menuduh berzina. Maka caranya dengan apa? Caranya dengan ditegakkan had, dicambuk had, atau minta maaf agar tidak dihukum had. Kalau ghibah, maka minta dihalalkan. Ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala mengenai syarat-syarat taubat ya, mengenai syarat-syarat taubat. Dan kita tambahkan ada syarat keempat, syarat kelima ya. Ada syarat keempat adalah ikhlas karena Allah.
Kemudian syarat kelima, masih di waktu yang diizinkan. Yaitu berkaitan secara umum, waktu diizinkan itu sebelum nyawa di kerongkongan, atau disebut dengan al-mu'ayanah, ketika dia melihat kematian di hadapan mata. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari barat. Baik, ini kira-kira 5 syarat tobat. Kita akan jelaskan satu persatu. Tobat ya, syarat-syarat tobat. Yang pertama, al-iqla' anidzam. Seorang harus meninggalkan dosa tersebut. Ketika dia sedang bertobat, dia harus bersih, meninggalkan dosa-dosa tersebut. Nanti akan membedakan dengan istighfar, beda. Istighfar terkadang seorang masih melakukan dosa yang dia mohon diampuni. Dia belum tentu meninggalkan dosa yang dilakukan. Istighfar kedudukannya masih di bawah taubat. Istighfar yang sempurna itulah taubat. Nanti akan dijelaskan perbedaan antara istighfar dengan taubat. Tapi kalau mau taubat, maka harus al-iqla' anidzam. Dosa-dosa harus ditinggalkan. Yang kedua, menyesal. Menyesal disebutkan tanda menyesal misalnya adalah menangis di antaranya. An-nadamu taubah. Seorang kalau menyesal yang dia lakukan dan benar-benar air matanya keluar dari hatinya, maka dia diterima taubatnya. Karena menyesal, kata Nabi, an-nadamu taubah. Hadis Ibnu Mas'ud kalau tidak salah, hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, bahwasanya menyesali perbuatan dosa adalah taubat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-azmu ala adamil auda abadan, bertekad untuk tidak kembali selama-lamanya. Ya, bertekad untuk tidak kembali selama-lamanya. Kapan seorang bermaksiat kemudian dia bertekad untuk kembali? Misalnya di bulan Ramadan kita berhenti main judi bulan Ramadan, nantilah kalau habis Lebaran kita main judi lagi, maka tidak diterima, tidak diterima. Atau ketika dia sakit, dia bertobat, ya Allah saya tobat ya Allah. Tapi dia kalau sehat dia mau melakukan lagi, Allah Maha tahu isi hatinya. Harus syaratnya bertobat untuk tidak kembali selama-lamanya, bertekad untuk tidak kembali selama-lamanya. Urusan belakangan kalau ternyata dia kembali lagi itu urusan lain. Tapi ketika dia sedang bertobat, dia harus bertekad bahwasanya tidak akan kembali lagi, ya. Itu baru tobatnya diterima. Adapun seorang yang berhenti tapi dia bertekad untuk kembali bulan depan atau tahun depan dia mau lakukan lagi, maka Allah Maha tahu dan tidak akan diterima tobatnya. Syarat keempat, jika ternyata berkaitan dengan hak hamba, dengan hak orang lain, hak hamba maksudnya hak orang lain, kata Imam Nawawi, maka ada hak yang keempat ditambah, membersihkan diri dari hak orang lain tersebut. Jika hak berkaitan dengan harta, maka dikembalikan. Jika hak berkaitan dengan harta, maka dikembalikan. Ya. Tentu ada tambahan juga jika hak berkaitan dengan darah, misalnya, ya, qisas, ya. Dengan darah, ya. Maka diantaranya dengan qisas. Jika hak berkaitan dengan harga diri, kan hak orang lain itu ada harta, ada darah, ada harga diri. Kalau jika berkaitan dengan harga diri orang lain, jika saya pada derajat al-qadzaf, qadzaf itu menuduh, kamu berzina, sementara dia tidak punya bukti, tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka dia bisa ditegakkan hukuman, dicambuk 80 kali, sama nina jaldah 80 kali, atau dia minta maaf, kemudian dimaafkan oleh orang yang tertuduh, dimaafkan, selesai. Tapi dia harus membersihkan dirinya dari hak orang lain tersebut dengan cuma 2 cara, ditegakkan hukum had atau dia minta maaf. Nah, bagaimana kalau dia bergibah, dia menggibah orang lain, ya. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, minta dihalalkan. Ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang bagaimana kalau orang bergibah, cara bertobat orang dari yang melakukan gibah, karena itu menjatuhkan harga diri orang lain. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat, ini ada khilaf memang, tapi pendapat yang lebih kuat, dilihat kondisi. Jika sudah ketahuan oleh orangnya kita menggibah dia dan dia tahu kita menggibah dia, tidak ada jalan kecuali kita istihlal, kita minta dihalalkan. Karena sudah ketahuan kita menggibah dia. Tidak ada jalan lain kecuali kita datang kepada dia, saya minta maaf. Karena dia telah sampai kabar kepada dia kita menggibah dia. Tidak ada cara lain. Adapun kalau tidak ketahuan, tidak tahu kalau kita menggibah dia, dia tidak tahu kalau kita menggibah dia, maka pendapat yang lebih kuat tidak perlu kita melaporkan diri. Karena kalau kita laporkan diri, kita bilang, hei fulana, misalnya seorang wanita, saya fulana, saya tadi gibah kamu, saya bilang kamu gini, saya jelek-jelekan kamu, maka permusuhan semakin tinggi.
permusuhan semakin parah, ya, dan kemudaratan semakin besar. Kalau Nabi SAW saja membolehkan bohong untuk mendamaikan, ini jujur untuk ribut, enggak, maka tidak perlu kita sampaikan kepada orang tersebut bahwasanya kita telah menggibahnya. Yang kita lakukan adalah kita mohon ampunan untuk dia dan memperbaiki citranya dengan kita memuji-muji dia di mana tempat kita menjelek-jelekan dia. Jadi saya ulangi, orang yang menggibah dua model. Kalau yang digibahi mengetahui kita menggibah dia, tidak ada jalan lain kecuali kita datang minta maaf kepada dia. Ini yang lebih selamat, ya. Yang kedua, kalau dia tidak tahu kita menggibah dia, menurut sebagian ulama, ya, kalau dia tidak tahu, maka tidak harus kita lapor. Kecuali kita tahu orang tersebut, memang dia pemurah hati, orangnya mudah memaafkan, kita lapor aja, nggak apa. Lebih selamat, datang mohon maaf. Kita ingin dengar langsung dari mulutnya, saya maafkan kamu. Ya. Tapi kalau kita tahu dia pemaaf, kalau kita tidak tahu dia pemaaf dan ada khawatir dia akan marah, akan terjadi keributan, maka tidak perlu kita lapor-lapor karena syariat tidak menganjurkan kita untuk bertikai. Ya, maka cara yang bisa kita lakukan adalah ketika dia tidak tahu dengan memohon ampunan buat dia, kita istighfar untuk dia dan kita memperbaiki citranya dengan menyebut-nyebut kebaikannya di tempat-tempat kita menggibahnya. Kalau kita pernah menggibahnya di majelis pengajian, kita perbaiki citranya. Kalau kita pernah menggibah dia misalnya di suatu majelis kantor, kita perbaiki citranya, maka kita sebutkan kebaikan dia dan kita mohon ampunan buat dia. Dengan demikian Allah akan maafkan kita dari dosa ghibah, ya. Kalau Imam Nawawi rahimahullah seakan-akan dia hanya milih satu kondisi, dan ini pendapat sebagian ulama. Tidak ada jalan lain kecuali kau datang minta maaf sama dia. Karena kau telah menggibah dia. Dan gibah dosa besar, kau menjatuhkan harga dirinya. Harusnya kau bela itu saudaramu, malah kau jatuhkan dirinya. Tidak ada cara lain kecuali datang minta maaf. Tapi tadi sebagian ulama memperinci, dan saya lebih cocok pada pendapat memperinci tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian syarat berikutnya yang kita tambahkan, syarat keempat, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala artinya kita taubat itu bukan karena duniawi, bukan karena takut sakit. Seorang berhenti bertobat dari merokok, kenapa? Saya takut sakit. Seorang berhenti dari minum khamar, kenapa? Aduh, saya takut, saya sudah mulai sakit lambung saya. Saya tobat. Itu namanya bukan tobat karena Allah, tapi karena tobat karena takut sakit. Tobat karena takut sakit. Dan itu bukan karena Allah, itu bukan tobat. Tobat ibadah, ingat. Tobat ibadah yang agung. Kenapa? Karena Allah, karena taubat adalah ibadah. Ibadah yang agung. Taubatlah ibadah yang agung. Oleh karenanya taubat tersebut harus karena Allah. Bukan juga taubat seperti hijrah tapi karena enggak enak sama kawan-kawan. Kawan-kawan sudah pada resign, saya belum. Ini namanya dia bertobat bukan karena Allah, tapi karena enggak enak sama kawan-kawan, enggak enak sama tetangga, cuma tinggal saya yang belum. Yang lain semua sudah pada hijrah, saya belum. Ini taubatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang bertobat karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut, karena menyesali perbuatan tersebut. Bukan karena kepentingan duniawi, bukan karena ketenaran, bukan karena popularitas, bukan. Tapi benar-benar karena Allah. Maka tidak perlu seorang taubat kemudian pamer-pamer taubatnya. Khawatir dia terjerumus dalam riya, khawatir terjerumus dalam popularitas, ya. Tidak, seorang bertobat karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang bertobat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, masih di waktu yang diizinkan. Kalau sudah di luar waktu yang diizinkan, maka tidak terima taubat. Di antara waktu yang diizinkan selama belum muayyanah, sebelum melihat kematian. Sebelum nyawa di kerongkongan. Kata Nabi SAW, Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya di kerongkongan. Sebelum nyawanya di kerongkongan. Adapun kalau nyawanya sudah di kerongkongan atau dia sudah melihat kematian, maka tidak diterima taubatnya. Contoh seperti Fir'aun. Fir'aun ketika dia akan tenggelam, dia mengucapkan la ilaha illallah. Falamma adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Tatkala dia akan tenggelam, dia berkata, aku beriman, tidak ada yang berhak disembah kecuali Tuhannya Bani Israel. Itu dia berucap la ilaha illallah. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang Islam. Dan dia masih bisa ngomong. Tetapi tidak diterima, kata Allah, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kau taubat wahai Firaun, sebelumnya kau termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi. Dia bertobat tapi terlambat karena sudah melihat muayyan, sudah lihat malaikat maut, dia sudah lihat, maka tidak diterima. Jadi seorang kalau sudah mencapai pada hal muayyanah, yaitu melihat kematian di hadapannya,
Di antaranya melihat malaikat maut, maka tidak diterima seperti kondisi Fir'aun, ya. Seperti kondisi Fir'aun, ya. Demikian juga sebagian kaum ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan siksaannya, nabi-nabi terdahulu datang siksaan sudah mau depan mata, sudah tidak beriman, ya. Tidak bermanfaat iman. Mereka beriman percuma. Seperti kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, ketika datang azab, mereka beriman tidak bermanfaat. Azab sudah di depan mata, ya. Atau untuk yang berlaku kepada umumnya sebelum mati intinya. Yang adapun yang kedua, sebelum matahari terbit dari barat sebagaimana dalam surat Al-An'am 158 kata Allah, yauma ya'ti ba'dhu ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Ya. Ketika datang sebagian ayat-ayat Rabb kalian, Rabbmu, yaitu terbitnya matahari dari barat sebagaimana ditafsirkan dalam hadis, ya. Yauma ya'ti ba'dhu ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha. Maka ketika itu iman seseorang tidak bermanfaat baginya. Dia beriman ketika itu, lihat matahari terbit dari barat, kami beriman. Tidak ada faedahnya. Lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Karena dia sebelumnya tidak beriman dan tidak melakukan kebajikan. Maka ketika matahari terbit dari barat banyak orang beriman tapi tidak ada faedahnya, pintu taubat telah tertutup, ya. Pintu taubat telah tertutup. Ini berkaitan dengan syarat-syarat taubat, ya. Ada syarat yang juga disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tambahkan syarat ke-6, ya. Jika dosanya berkaitan dengan perusakan akidah atau moral masyarakat, maka harus dijelaskan. Ini contohnya, ya. Misalnya dalam seperti contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 160, ya. Surat Al-Baqarah, mulai dari surat Al-Baqarah ayat 159-160. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang pendeta Yahudi, kata Allah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali orang yang bertaubat, memperbaiki dan menjelaskan. Sini ada kata menjelaskan, memperbaiki kemudian menjelaskan. Kenapa? Ini berkaitan orang Yahudi yang mereka menyembunyikan innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan minal bayyinati wal huda, dari penjelasan dan petunjuk, ya, min ba'di ma bayyanu linnas, padahal kita sudah jelaskan dalam Taurat untuk manusia. Ulaika yal'anuhumullah, mereka itu orang dilaknat oleh Allah. Jadi ketika mereka menyembunyikan informasi bahwasanya Muhammadlah nabi terakhir, akan ada nabi terakhir dari suku yang akan muncul di akhir zaman, kemudian namanya adalah Ahmad, kemudian ciri-cirinya jelas, dia muncul juga di Jazirah Arab yang di situ banyak kormanya di Hijaz, tapi mereka sembunyikan. Lihat apa dampak yang akibat mereka lakukan, dampaknya banyak orang tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya pendeta-pendeta Yahudi ini jelaskan, akan banyak orang yang beriman kepada Muhammad, tapi mereka sembunyikan. Maka syarat mereka bertobat bukan cuma bertobat, mereka harus menjelaskan. Oleh karenanya bagaimana sebagian sahabat yang dahulu ahli Taurat seperti Abdullah bin Salam, dia menjelaskan. Ini kalau dosanya berkaitan dengan perusakan akidah moral masyarakat, maka harus dijelaskan. Demikian juga orang yang melakukan bid'ah.
Ketika mereka melakukan bid'ah, mereka dulu perjuangkan bid'ah. Ketika dia bertobat, dia jelaskan agar bid'ahnya tidak diikuti. Contohnya seperti Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari ketika dia bertobat 40 tahun dalam Mu'tazilah, kemudian dia pergi ke Jami', ke suatu masjid besar di Damaskus, kemudian dia mengiklankan tobatnya. Kemudian dia mengatakan, saya telah menulis buku tentang Mu'tazilah yang orang tidak pernah tulis seperti itu dan saya bertobat. Saya bantah, dan dia jelaskan dia bantah, dan dia benar-benar bantah. Dia tulis buku-buku untuk membantah akidah dia selama Mu'tazilah. Seperti buku Maqalatul Islamiyin, seperti buku Al-Luma', seperti buku Risalah ila Ali Thaghar, seperti buku Al-Ibana an Usulid Diyanah. Maka kalau dosanya berkaitan dengan perusakan akidah atau moral masyarakat, maka harus dijelaskan. Karena sudah terlanjur jadi dosa jariyah. Maka dia bukan cuma bertobat, dia jelaskan bahwasanya saya tidak begitu lagi dan saya telah melakukan kesalahan. Makanya pendeta-pendeta Yahudi yang menyembunyikan tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menerima tobat mereka kecuali mereka ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali mereka jelaskan. Ini kira-kira 6 syarat tobat ya yang berkaitan dengan tobat. Perhatikan, saya tambah poin di sini. Misalnya, ya. Pembahasan bukan syarat tobat, perhatikan, bukan syarat tobat. Ada beberapa yang disangka syarat tobat, ternyata bukan syarat tobat ya. Yang pertama, salat taubat. Salat sunnah taubat ini bukan syarat, dia hanya sunnah. Disunnahkan untuk dilakukan, tapi tidak disyaratkan. Tapi tidak disyaratkan. Artinya apa? Artinya seorang kalau bertobat dari dosa, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, itu yang terbaik. Itu yang terbaik, karena itu adalah sholat sunnah taubat. Itu yang terbaik. Dia setelah berdosa, dia sholat 2 rakaat, kemudian bertobat kepada Allah. Itu yang sangat diharapkan. Tapi kalau dia tidak sholat taubat, tidak apa-apa. Tidak, karena sholat taubat hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi bukan syarat. Kemudian yang kedua, bukan disyaratkan taubat adalah tidak kembali selama-lamanya. Tidak mengulangi selama-lamanya. Ini bukan syarat taubat. Yang disyaratkan adalah al-azm, tekad. Tekad untuk tidak kembali selama-lamanya ketika taubat. Jadi sebagian orang menyangka bahwasanya kalau seorang bertobat kemudian dia kembali lagi suatu hari, tobatnya batal yang dulu. Dan ini pendapat kurang kuat. Yang benar bahwasanya namanya tobat, yang penting ketika Anda bertobat, Anda bertekad tidak mengulangi selama-lamanya. Menyesali, menangis dan bertekad. Seandainya ternyata ada terjatuh lagi bulan depan, tahun depan, maka itu dosa yang baru. Bukan syarat untuk tidak mengulangi selama-lamanya. Ini pendapat tidak kuat. Kalau kamu mengulangi lagi, berarti tobatmu dulu batal. Enggak, yang benar tidak batal. Yang dulu-dulu ini dosa yang baru. Jadi bukan syarat tobat tidak mengulangi selama-lamanya. Ya, bukan syarat tobat tidak mengulangi selama-lamanya. Kemudian juga sebagaimana dijelaskan oleh Al-Alusi juga dalam tafsirnya, bukan syarat tobat menyesali maksiat yang dia lakukan selama-lamanya. Selama-lamanya. Ini juga bukan merupakan syarat taubat. Artinya seorang bisa saja dia bermaksiat, dia gibah, dia menyesal. Kemudian bulan depan dia kepingin suka gibah lagi, dia ada. Seperti seorang mungkin berzina, kemudian dia menyesal, menangis, dia bertobat. Kemudian bulan depan tiba-tiba dia tidak menyesali, dia ingat lagi tentang zina yang pernah dia lakukan. Tiba-tiba ada hasrat lagi untuk berzina. Ini berarti kan tekad dia untuk menyesali tidak berkesinambungan. Apakah ketika muncul bulan depan, tahun depan keinginan untuk bermaksiat lagi berarti taubat sebelumnya batal? Jawabannya tidak. Jawaban tidak. Yang penting menyesali maksiat yang dilakukan selama-lamanya ini bukan merupakan syarat. Yang disyaratkan adalah menyesal ketika yang disyaratkan
adalah menyesal ketika taubat. Ini silahkan lihat tafsir Al-Alusi, lihat Ruhul Ma'ani dalam tafsir surat At-Tahrim. Ya. Tafsir surat At-Tahrim. Ya. Beliau bahas tentang masalah ini. Bahwasanya yang dikatakan menyesal ketika kita bertobat menyesal, bukan berarti harus menyesali seumur hidup. Enggak, ini perkara yang di luar kemampuan. Namanya orang digoda oleh setan tiba-tiba pingin lagi maksiat tapi dia lawan. Bukan berarti ketika timbul keinginan maksiat maka tobat yang lalu batal karena disyaratkan harus menyesal seumur hidup. Jawabannya tidak. Tetapi yang disyaratkan menyesal ketika bertobat. Kemudian di antaranya yang keempat, tidak disyaratkan harus bertobat dari seluruh dosa. Tidak disyaratkan harus bertobat dari seluruh dosa agar tobat diterima. Tidak. Tapi jika seorang yang disyaratkan bertobat dari dosa yang dia tobati tersebut, ya. Tobat yang benar, taubat seseorang dari dosa tertentu tidak berkaitan dengan dosa yang lain. Dengan dosa yang lain. Dosa-dosanya yang lain. Contohnya bagaimana? Contohnya ada seorang punya dosa, ada 5. Dia mungkin makan riba, mungkin berdurhaka kepada orang tua, kemudian berzina, kemudian dia suka gibah, kemudian dia mungkin merokok. Cara 5 dosanya. Apa tadi? Dia makan riba, dia berzina, menggibah, durhaka sama orang tua, dia merokok. Ternyata dia bertobat dari dosa zina. Saya bertobat dari zina. Yang lainnya belum dia bisa tinggalkan. Dia masih makan riba, masih durhaka. Apakah tobatnya dari zina diterima? Kalau dia memenuhi persyaratan, diterima. Tidak disyaratkan seluruh 4 dosa lain juga dia harus tinggalkan. Tadi dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dia tidak disyaratkan yang lainnya. Yang lainnya dia harus bertobat juga. Wa baqi alaihi al-baqi. Kata Imam Nawawi, wajib bagian untuk bertobat dari sisa dosanya. Tetapi tidak disyaratkan bertobat dari satu dosa harus bertobat dari seluruhnya. Enggak. Seorang bisa bertobat secara bertahap. Dosa 1, dosa 2, dosa 3. Tidak harus total seluruhnya. Tidak harus total seluruhnya. Tentunya yang terbaik adalah bertobat dari seluruh dosa. Tapi tidak disyaratkan harus total seluruhnya. Terkadang orang hanya bisa bertobat dari 2. Dia baru berhenti dari riba, baru berhenti dari berhaka sama orang tua. Zina belum bisa misalnya. Ya ini dia harus bertobat dari zina. Tapi taubat dari 2 dosa yang dia bertobat darinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Ini mungkin apa namanya? Persyaratan ya. Boleh kalau saya tambahkan satu lagi ya, mungkin ke-7 biar apa namanya? Terlengkap ya. Yang ke-7 ya. Tidak menceritakan dosa yang dia lakukan. Jika memang ditutup oleh Allah. Ditutup oleh Allah. Tentu kalau dosa tersebut ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kaitannya dengan orang lain dan tidak terkait dengan kemaslahatan orang lain. Nabi SAW bersabda, ya ini yang ke-7 ya, syarat ke-7. Ini penting juga, jangan sampai terlupakan. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku selamat, artinya mendapatkan al-afiyah. Al-afiyah diantaranya diampuni. Ya, al-afiyah artinya selamat. Mu'afa artinya bukan ma'fun, tapi al-afiyah, mu'afan artinya mendapatkan afiyah, keselamatan. Artinya umatku selamat. Selamat dari sebab dosa yang dia lakukan. Di antaranya diampuni. Illal mujahirin, kecuali orang yang menampakkan terang-terangan.
Di antara bentuk menampakkan terang-terangan adalah dia malam hari dia melakukan maksiat, kemudian Allah sudah tutup, besoknya dia ceritakan. Ya. Maka ketika seorang bertaubat tidak perlu dia gembar-gemborkan kalau itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya kalau kaitan dengan maslahat orang lain seperti tadi, seperti bid'ah yang dia lakukan maka dia harus jelaskan misalnya, atau hal-hal yang harus dia terangkan maka dia terangkan. Tapi kalau itu dosa tidak harus diterangkan, tidak harus orang lain tahu, maka tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Apalagi ceritanya sambil berbangga. Ya. Saya pernah ketemu seorang dengan bangganya mengatakan, "Ustaz, saya dulu ganteng Ustaz. Oh, dulu saya nakal Ustaz, saya bertobat. Dulu saya zina. Tahu cewek-cewek yang saya mau zina." Dia mau pamer cewek-cewek yang dulu dia zina. Tutup aib, enggak boleh. Bisa haram hukumnya memamerkan dosa yang pernah kita lakukan. Itu bisa membatalkan taubat kita, ya. Wallahu alam bisawab. Terakhir yang saya sampaikan juga di sini bahwasanya di antara kewajiban taubat, ya. Taubat adalah kewajiban yang disegerakan, ya. Adalah ibadah wajib yang harus segera dilakukan. Yaitu alal faur. Ada khilaf, tapi ini yang benar, segera. Karenanya jika semakin ditunda, jadi menunda taubat adalah dosa tersendiri. Menunda taubat adalah dosa tersendiri. Seorang menunda taubat itu dosa tersendiri. Makin dia lama, semakin menunda, semakin banyak. Sampai Al-Alusi sebutkan dalam Ruhul Ma'ani bahwa semakin dia lama menunda taubat semakin bertumpuk-tumpuk dosanya karena menunda taubat itu dosa tersendiri. Menunda taubat itu dosa tersendiri. Orang bertobat segera, orang berdosa segera bertobat wajib, tidak boleh tunda-tunda. Dia melihat yang haram segera astagfirullah bertobat minta ampun pada Allah. Jangan dia tunda. Kalau dia tunda berarti dia semakin bertumpuk-tumpuk dosanya. Ya. Karena menunda taubat adalah dosa tersendiri. Kenapa? Karena bertobat adalah kewajiban yang harus disegerakan, tidak boleh tidak mengenal penundaan. Ya. Sebagian orang mau bertobat dari riba. Kapan kamu bertobat dari riba? Nanti deh, ya. Sekarang belum bisa. Nanti kapan? Nanti kalau pensiun, ya. Kalau pensiun namanya bukan itu, tobat terpaksa. Sudah nggak bisa kerja lagi. Ya. Ada orang mau tobat kasih jadwal. Saya bertobat nanti deh kalau naik haji, habis naik haji baru bertobat. Ya, akhi, sebelum naik haji, dia meninggal dunia, belum sempat bertobat. Tobatnya dia jadwal. Nggak boleh, tobat harus segera. Nggak menerima jadwal. Anda menjadwalkan tobat berarti semakin tambah dosa. Harus segera. Ada seorang bermaksiat, malam hari dia bilang, besoklah saya bertobat sudah. Saya hati belum serak untuk bertobat malam ini. Tidur nggak bangun-bangun lagi, selesai. Meninggal dalam kondisi tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang bertobat segera, jangan tunda-tunda. Ya. Karena tobatlah kewajiban yang disegerakan. Wallahu alam bissawab. Ya. Ditampakkan dulu biar. Ini muqaddimah kira-kira yang perlu disampaikan kepada ikhwan dan akhwat. Baru kita lanjutkan ayat berikutnya. Tolong dihapus. Dihapus. Taib, kita masuk pada ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan 3 ayat. Taib, adapun ayat pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah kalian seluruhnya wahai kaum mukminin, semoga kalian beruntung. Ini ayat dalam surat An-Nur 31. Ayat ini, bertobatlah kalian seluruhnya kaum mukminin agar kalian beruntung, ya. Ayat ini ada beberapa faedah yang kita bisa ambil. Yang pertama, ayat ini menunjukkan taubatlah kewajiban seluruhnya tanpa terkecuali. Bahkan di sini Allah berbicara tentang kaum mukminin, tubu ilallahi jami'an. Hendaknya kalian bertobat seluruhnya, ayyuhal mu'minun. Wahai orang beriman. Orang beriman disuruh bertobat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan taubat mencakup seluruh manusia, tidak seorang pun yang selamat dari dosa. Maka kewajiban taubat berlaku kepada siapapun. Ya. Perhatikan sini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ila Allahi jami'an." Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah mengatakan sini jami'an, seluruhnya, tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Bukan orang-orang, Allah tidak mengatakan bertobatlah wahai orang kafir, wahai para pendosa, bahkan Allah mengatakan wahai kaum mukminun. Wahai kaum mukminin. Perhatikan sini. Allah tidak bilang wahai para pendosa. Allah tidak bilang wahai para pendosa. Allah juga tidak bilang wahai orang kafir. Tapi yang Allah bilang wahai kaum mukminin seluruhnya. Makanya seluruhnya tanpa terkecuali yang wajib bertobat. Yang wajib bertobat. Semuanya, ya, para ulama, ya, semuanya, rakyat, penguasa, penuntut ilmu, semuanya ikhwan, suami, istri, ya. Semuanya, kita semua tidak ada yang keluar sini. Semuanya wajib bertobat karena Allah mengatakan jami'an. Kenapa wajib seluruhnya bertobat? Karena tidak seorang pun dari kita yang selamat dari dosa. Karena tidak ada yang selamat dari dosa. Dosa yang kita lakukan sangat banyak. Ya. Kita mulai dari apa? Selamat dari dosa bisa dari dosa kita lakukan dari di antaranya dosa yang kita lakukan adalah kurang bersyukur. Bisa juga karena tidak menjalankan kewajiban dengan baik. Bisa juga dengan misalnya bermaksiat pada Allah. Ya. Ini 3 potensi yang buat kita terjerumus dalam dosa-dosa, ya. Kalau kita bicara maksiat, maka banyak maksiat, ya. Maksiat karena mata, ya. Hati, telinga. Banyak yang kita lakukan dosa. Dosa karena mata kita melihat, karena mendengar, ghibah, namimah, macam-macam. Kemudian karena lisan, ya, hati, lisan, komentar, macam-macam. Ini semua dosa kita tidak akan selamat daripada sumber-sumber dosa maksiat ini. Kalau enggak, ngomong ya komentar, ya hati, macam-macam, ya. Kemudian tidak menjalankan kewajiban dengan baik, ya. Masih banyak kewajiban kita yang harus kita tunaikan pada istri kita, kewajiban kepada suami, kewajiban pada anak-anak, kewajiban kepada orang tua, kewajiban kepada Allah, ya. Kewajiban kepada hak manusia, kita tidak mengerjakan dengan baik. Sumber-sumber dosa. Siapa dari kita yang saya sudah jelaskan, jalankan semua kewajiban saya. Siapa di antara kita yang berani ngomong begitu? Kewajiban Allah sudah saya kerjakan seluruhnya. Mana? Kewajiban kepada ayah, ibu sudah saya kerjakan. Mana? Enggak ada. Kewajiban sama anak-anak masih kita lalaikan. Kewajiban sama istri, apalagi kewajiban sama suami. Mana kita mengatakan bahwasanya kita telah menjalankan kewajiban dengan baik. Kemudian kita tidak pandai bersyukur. Setiap nikmat wajib kita syukuri. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan ditanya hari kiamat kelak, kalian akan ditanya atas nikmat yang kalian dapatkan, harus disyukuri. Setiap nikmat belum tentu bisa kita syukuri. Makanya di antara faedah para ulama mengatakan ketika seorang keluar dari toilet, doanya dia mengatakan ghufranaka, aku mohon ampunanmu ya Allah. Di antara penjelasan para ulama karena seorang mengakui dia tidak pandai bersyukur. Di antara bentuk syukur ketika Allah Subhanahu wa taala
memudahkan seorang buang hajat. Seandainya kotoran tersebut masih tertahan dalam perutnya, dia tidak bisa buang hajat, maka dia akan menderita. Ketika dia tahu bahwasanya di antara nikmat yang Allah berikan kemudahan untuk buang hajat, dia berkata, "Ghufranaka, ampunanmu. Allah, aku tidak bisa mencukuri Engkau dengan sebenar-benar." Lihatlah Nabi bagaimana cara bersyukur. Nabi beribadah sampai kakinya bengkak-bengkak, sampai pecah-pecah, hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Bengkak-bengkak, hatta tatafattar qadamah, terpecah kedua kakinya, dalam riwayat hatta tatawarram qadamah, sampai bengkak-bengkak kedua kakinya. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, Anda kenapa begini?" Kata Rasulullah, "Afala akunu abdan syakura." Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kita nikmat yang Allah berikan banyak harus disyukuri. Dan ini peluang kita untuk melakukan dosa, dan tidak ada yang selamat dari ini semua. Oleh karenanya Allah mengatakan, "Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Bertobatlah seluruhnya wahai kaum mukminin la'allakum tuflihun. Di sini Allah menghilangkan objek ya. Muta'alaknya Allah hilangkan. Bertobatlah. Perhatikan sini Allah berkata, bertobatlah. Bertobatlah, perintah Allah. Pertanyaan, bertobat dari apa? Dari dosa yang mana? Allah tidak sebutkan, maka ini memberikan faedah keumuman. Ini umum. Umum mencakup seluruh dosa. Baik dosa besar maupun kecil. Maupun kecil. Ya, maupun kecil ya. Justru ayat ini berkaitan di antaranya dosa kecil. Ayat ini mencakup dosa kecil. Allah sebutkan dalam surat Quran surat An-Nur 24 ayat 31. Awal ayatnya apa? Kata Allah Subhanahu di awal ayat ayat 30 kalau tidak salah sebelumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun wa qul lil mu'minat." Ayat 31 ayat 32, "Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihim wa yahfazna furujahum." Perhatikan sini Allah mengatakan di awal ayat 30 ya. Kul, katakanlah kepada orang beriman untuk menundukkan laki-laki mukmin, menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Menjaga kemaluan mungkin kalau orang tidak menjaga kemaluan dosa besar, tapi menundukkan pandangan, orang mengumbar pandangan dosa kecil hukum asalnya. Wanita yang mengumbar pandangan ya melihat hal yang dia syahwati yaitu juga dosa kecil. Hukum asalnya ya dosa kecil, bukan dosa besar. Tapi ternyata Allah suruh bertobat. Allah suruh bertobat dari tidak menjaga kemaluan dan Allah suruh bertobat dari tidak menjaga pandangan. Oleh karenanya kita disuruh bertobat dari semua dosa. Dan di antara dosa yang kita remehkan zaman sekarang adalah dosa ini. Dosa mengumbar pandangan. Kita sepelekan, sangat-sangat kita sepelekan. Dengan medsos, berita-berita yang buat berita adalah perempuan yang tidak menutup auratnya, mata kita biarkan melihat saja. Bahkan kita share kepada orang agar orang menonton. Maksud kita baik. Tapi karena kita tidak peduli, kita share misalnya ada diskusi kesehatan. Ternyata perempuan tersebut tidak pakai jilbab misalnya. Terus kita share. Harusnya kita tulis hati-hati, mohon maaf dengar suaranya aja karena videonya ada wanita tidak tertutup auratnya. Tapi kita cuek aja, kita sebarin. Kita sebarin dosa nih, orang jadi ngelihat. Jadi ngelihat perempuan tidak berpakai jilbab, tapi kita cuek aja karena kita tidak menganggapnya, kita share kepada orang. Atau kita kirim jok-jok atau lelucon-lelucon yang juga ternyata ada orang tidak memakai aurat. Terbuka auratnya. Tidak pakai penutup aurat, terbuka auratnya. Kita kirim, kita cuek aja. Kita cuek aja. Ya. Tidak tahu bahwasanya kita sedang men-share dosa, membuat orang melihat hal tersebut. Padahal Allah menyuruh kita bertobat dari dosa ini. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah mengatakan bertobatlah kalian seluruhnya tanpa terkecuali. Dari seluruh dosa, di antara dosa yang Allah sebutkan adalah mengumbar pandangan. Padahal dosa yang paling kita cuek. Kita kita gampangkan, kita merasa enteng, kita merasa remeh. Padahal Allah suruh kita bertobat dari dosa mengumbar pandangan. Belum lagi dosa-dosa yang lain. Tapi ini saja mungkin ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada 2 ayat
Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena dua ayat tersebut juga penting sebelum kita masuk pada hadis-hadis Nabi berkaitan dengan masalah taubat. Demikian ikhwan dan akhwat Majelis Taklim Qalbun Salim kajian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.